Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview copy trading yang ada di broker RoboForex ya guys ya. Jadi video ini itu merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker RoboForex, cara depositnya, cara WD-nya, review brokernya ya, kemudian beberapa tutorial lainnya mengenai broker RoboForex ya. Kali ini kita akan fokus mereview ya copy trading yang ada di broker RoboForex ini, apakah layak digunakan atau tidak. Nah, saat ini saya udah berada di website resmi dari broker RoboForex-nya. Dan kalau teman-teman ingin langsung melihat ya copy tradingnya, kalian bisa lihat aja langsung ya. Untuk link dari website broker RoboForex ini udah saya taruh linknya di deskripsi video di bawah ini. Nah, jadi kalau teman-teman udah klik link tersebut, maka kalian akan diarahkan ke halaman website dari broker RoboForex-nya ini. Nah, untuk mengakses fitur copy tradingnya ya, teman-teman bisa klik di bagian menu copy trading, lalu kalian klik di bagian start copying ya. Nah, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Jadi kita di sini tidak bahas lebih dalam terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara mengcopy masternya, tapi kita akan lihat terlebih dahulu fitur-fitur apa aja sih yang ada di copy trading dari broker RoboForex ini. Nah, jadi kita bisa scroll ke bawah ya guys ya. Nah, di sini kita bisa melihat performance dari para master trader yang ada di copy trading RoboForex. Kemudian di bawahnya kita bisa menjadi investor ya, ataupun copier itu dalam 3 tahap ya. Yang pertama adalah register an account at RoboForex and deposit fund ya. Jadi kita harus daftar akun terlebih dahulu di RoboForex, lalu kita deposit. Nah, itu cara pertama supaya kita bisa menjadi investor. Nah, kemudian cara kedua adalah check the rating and select a top strategy. Ya, kita harus memilih terlebih dahulu master trading yang mana yang cocok untuk kita copy. Yang ketiga adalah subscribe to it in 2 clicks ya. Jadi kita bisa langsung mensubscribe master yang udah kita pilih. Nah, ini merupakan satu sisi ya, bagaimana cara kita bisa menjadi investor di copy tradingnya ini. Kemudian di sisi yang lain, nanti teman-teman juga bisa menjadi master di copy tradingnya ini ya. Jadi seperti yang saya bilang ya, di beberapa video saya sebelumnya, ada 2 cara kita bisa menghasilkan uang dari fitur copy trading ini. Yang pertama yaitu yang ini ya, yaitu dengan cara menjadi investor. Artinya kita hanya perlu mencari master yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang master yang bagus, yang drawdownnya tidak tinggi, yang udah berpengalaman ya, dan juga grafiknya itu bagus. Nah, kemudian tinggal kita subscribe dia. Nah, nanti secara otomatis begitu dia open posisi, akun kita juga akan open posisi. Nah, kemudian kalau dia untung kita untung, kalau dia rugi kita rugi. Nah, itu keuntungan kalau kita menjadi investor ya. Jadi kita bakal trading secara otomatis ya, tanpa perlu analisa sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita memiliki metode sendiri ya, dan kita ingin menjadi master di broker RoboForex ini, itu juga bisa guys ya. Nah, muncul pertanyaan, Bang, apa sih keuntungan dari master? Nah, keuntungan dari master adalah apabila teman-teman itu trading ya menggunakan metode kalian sendiri dan kalian itu bisa profit ya. Nanti akun kalian itu akan dipromosikan oleh pihak RoboForex-nya. Jadi ya, kalau akun kalian bagus pertumbuhannya ya, otomatis nanti akan banyak investor yang akan mengcopy kalian. Dan apa dampaknya kalau banyak yang mengcopy kalian? Maka kalian akan mendapatkan yang namanya profit sharing. Nah, profit sharing di sini adalah komisi yang kalian tetapkan ketika ada investor yang ingin mengikuti kalian. Contoh, misal teman-teman menerapkan yang namanya profit sharing sekitar 10%. Nah, artinya dari seluruh profit yang diterima oleh investor kalian ketika dia mengikuti trading kalian, ya maka 10%-nya itu nanti akan masuk ke wallet kalian. Ya, misal investor kalian profit $10.000 misalnya dalam sebulan gitu ya. Nah, 10%-nya atau $1.000 itu nanti masuk ke kalian. Jadi yang dia terima bersih itu adalah $9.000. Oke? Paham ya? Jadi sebagai investor, kalau teman-teman pintar memilih master, kalian bisa untung. Dan sebagai master, kalau teman-teman menggunakan metode yang bagus ya dan kalian untung ya, maka kalian juga bisa untung menjadi seorang master trader. Oke? Jadi ini bagus ya guys ya, kalau memang kalian ingin mendapatkan penghasilan tambahan selain dari aktivitas trading kalian sendiri. Oke?
Nah, kemudian di bawahnya juga di sini ada maintain full control when copying a strategy. Nah, jadi di sini kontrolnya ini penuh ya guys ya atas kalian sendiri kalau memang teman-teman itu ingin mengcopy seorang master. Kenapa? Karena di sini fund secure ya. Dana kalian itu aman. Kalian itu deposit ya, menyetorkan uang kalian itu ke akun kalian dan hanya kalianlah yang bisa mengaksesnya. Oke, paham ya? Kemudian manual stop and pause ya, stop or pause copying strategy from any trader at any time. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah hari ini teman-teman sedang mengikuti salah satu master ya, dan si masternya ini jelek performanya hari ini ya, ataupun minggu inilah ya, dan kalian nggak pengen mengcopy dia dalam minggu ini. Nah, kalian bisa stop ataupun bisa pause ya, mengikuti dia dalam minggu ini. Sehingga katakanlah misalnya teman-teman ingin mengikuti dia minggu depan ya, misalnya minggu depan itu market kembali bagus gitu ya arahnya. Nah, bisa ya guys ya. Jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian sendiri. Kalian itu ingin mengikuti master ini kapan gitu ya waktunya, kalian pengen post kapan, bisa kalian setting ya guys ya. Kemudian flexible copying. Copy trades with a flexible ratio to optimize your potential gains or reduce risk. Nah, jadi di sini rasionya juga bisa kita tentukan. Misal teman-teman ingin mengcopy master yang saldonya $1.000, sementara teman-teman hanya punya saldo $100 gitu ya. Nah, kalian bisa setting aja rasionya ini misalnya 1:10 ya. Jadi kalau misalnya si masternya ini open 1 lot setiap open posisinya, ya berarti di akun kalian akan teropen 0,1 lot gitu ya. Jelas ya guys ya. Jadi untuk rasio copy tradingnya ini juga bisa disesuaikan dengan modal yang kalian miliki ya. Kemudian di bawahnya copy trade with confidence in CopyFX ya. Meet the copy trading system designed for better collaboration between traders. Nah, ini merupakan keuntungan ya kalau kita itu menggunakan copy trading yang ada di broker RoboForex ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendirilah ya keuntungannya apa. Jadi di sini kita nggak akan panjang lebar ya mengenai hal-hal ini. Kita akan lebih banyak membahas mengenai dashboard utamanya ya. Jadi kita untuk melihat dashboard utamanya ataupun para masternya itu kita bisa klik di bagian menu Discover More Strategy ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu akan ditampilkan para master trader ya yang udah menjadi master duluan di broker RoboForex ini. Dan di sini itu ada banyak sekali ditampilkan para masternya ya. Ini kalau misalnya kita scroll ke bawah terus ini nggak akan habis-habis. Nah, saran saya teman-teman bisa memfilter master yang ingin kalian ikuti itu menggunakan ini ya, menggunakan filter ini. Nah, jadi ya teman-teman di sini bisa melihat performa dari masing-masing master trader yang ingin kita ikuti. Contoh ya, performa pertama yang bisa kita lihat adalah grafik ini. Nah, dari grafik ini kita bisa mempelajari ya bagaimana kalau misalnya kita mengikuti master si DT30 ini performanya itu ya. Jadi kalau misalnya si DT30 ini performanya seperti ini ya, awalnya itu naik turun, sekarang udah nanjak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ikut si Massive Century, performanya itu seperti ini ya. Yang awalnya kita profit, kemudian kita loss ya, loss dalam, kemudian kita naik lagi. Nah, performanya seperti itu. Ada juga yang, nah gini ya, si Apos Scalper. Nah, ini kan dia performanya pertama awal-awal naik ya. Nah, kemudian tiba-tiba di hari ini itu minusnya dalam banget ya. Kemudian dia naik lagi dan sekarang profit lagi. Nah, kita di sini bisa mempelajari lebih detail mengenai grafik ini ya, masing-masing master secara langsung dari grafik ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga bisa mempelajarinya berdasarkan profit ataupun lossnya dalam bentuk US dollar. Contoh yang pertama si Artemis Fund X ya, dia itu udah profit $23.000 ya. Ini kita urutkan dari yang paling besar ya profitnya ya guys ya. Si Artemis ini yang pertama, kemudian yang kedua si Misanya ya, yang ketiga si Massive Century ya. Jadi ini udah berurutan ya guys ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada yieldnya ya, ataupun persentase berapa persen yang udah mereka hasilkan dalam setahun. Nah, di sini kalau kita klik di bagian yield, nah kalau kita klik maka dia akan langsung diurutkan dari yang yieldnya itu paling besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya si Money Glitch ya, dalam setahun kalau kita mengikuti si Mr. Money ini ya, maka dana kita itu akan bertumbuh sekitar 3.300% ya, ataupun kalau dikali lipatnya itu sekitar 33 kali lipat
Ya, artinya apa? Artinya kalau misalnya teman-teman itu mengikuti si Mister Money ini dari awal ya, yang awal kalian itu modal $100, maka saldo kalian itu nanti akan menjadi 33 kali lipat ataupun $3.300, guys. Nah, itu kerennya ya. Kalau kita memilih master yang benar, dan kemudian kalau ke bawah-bawahnya ini ya udah, ini nomor 2 terbesar ya secara yieldnya, ini nomor 3, nomor 4 ya. Kemudian untuk maksimal drawdown juga tentu sangat berpengaruh ya, karena kan dia memberikan potensi profit cukup besar ya, artinya maksimal drawdownnya juga akan sangat tinggi. Nah, apa sih Bang yang dimaksud dengan maksimal drawdown? Maksimal drawdown ini adalah angka minus ya yang pernah diraih oleh seorang master. Jadi kalau misalnya maksimal drawdownnya minus 84% ya, artinya dari modal awalnya itu si master ini itu pernah kehilangan 84% saldonya ya. Jadi cara menghitung max drawdown ini simpelnya adalah semakin rendah maka semakin baik. Tapi semakin tinggi dia ya, maka semakin membuat kita deg-degan ya dan membahayakan dana kita ya. Oke. Dan di sini kalau misalnya kita klik di bagian maksimal drawdown ya, biasanya dia akan menampilkan master-master yang maksimal drawdownnya paling rendah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada yang drawdownnya itu 0%. Nah, kalau 0% seperti ini itu biasanya jarang trading ya. Kalau nggak jalan trading ataupun lot yang dia pakai itu kecil ya, ataupun banyak faktor ya yang membuat kenapa max drawdownnya itu bisa 0%. Nah, di sini kalau untuk max drawdown sih saran saya nggak perlu terlalu kecil seperti ini juga ya. Kalau misalnya max drawdownnya itu masih di bawah 30% ataupun masih di bawah 20%, menurut saya worth it aja sih ya kalau kita ikuti masternya. Oke, kemudian open days ya, ini adalah days from registration date. Nah, kalau kita klik ya, kita bisa melihat master trading yang udah berpengalaman ya di broker RoboForex ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang pertama itu ada si TVI 86. Nah, TVI 86 ini dia itu udah menjadi master yaitu selama 3088 hari, guys. Wow, kalian bayangkan ya, 3088 hari itu ya bisa dibilang hampir 9 tahun ya guys ya. Jadi ini kurang lebih 8 tahun ya dia udah menjadi master di broker RoboForex ini. Kemudian yang kedua itu 3000 hari ya, ini 2900 hari, 2800 hari. Jadi udah banyak sekali ya master trader yang sangat berpengalaman ya menjadi master di broker RoboForex ini. Dan kemudian di sampingnya juga ada balance USD. Nah, kalau kita klik di bagian balance USD ini ya, maka nanti akan ditampilkan para master trader yang saldonya besar-besar ya. Yang pertama itu kayak si Ike Invest itu saldonya $80.000, $60.000 ya, besar-besar. Kemudian kalau trades ini jumlah trading dia ya. Ini kan jumlah trading dia itu karena kita di bagian paling atas ini kita pilih week ataupun dalam seminggu. Artinya kalau kita pilih traders ini itu ditampilkan jumlah trading dia dalam seminggu ya. Berarti di sini jumlah trading dia dalam seminggu itu 8.252. Kayaknya nggak ada hubungannya sih guys ya. Kalau dalam seminggu saya rasa ini total trade dia yang udah dia tutup ya. Berarti yang udah dia tutup selamanya nih kayaknya ya guys ya. 8.252 trades yang udah dia close ya si Dick Digger ini. Kemudian investor juga bisa kita lihat ya. Kalau kita klik kita bisa melihat master yang paling banyak dipercaya oleh investor. Nah, ini ya si Favor. Ya, dimana si Favor ini itu dipercaya oleh lebih dari 1.800 orang ya. Ada 1.800 copier yang mengcopy si Favor ini. Nah, artinya ini cukup bagus ya guys ya. Ada banyak sekali orang yang percaya pada si Favor ini. Nah, jadi dari data-data ini ya teman-teman itu bisa memilih terlebih dahulu ya, kira-kira dari master-master ini itu mana sih ya yang bisa kita ikuti tradingannya. Nah, kalau dari saya pribadi ya, ini berdasarkan perspektif saya pribadi ya, saya cenderung yang pertama ya, saya itu akan melihat master dari performa grafiknya ini ya. Saya itu lebih suka master yang performanya stabil seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi walaupun profitnya itu kecil, ya tapi tidak terlalu membahayakan modal kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya saya biasanya akan melihat max drawdown. Nah, saya akan mencari ya master trader yang maksimal drawdownnya itu seperti ini, 15% doang ya. Ataupun 13% ya, 19% ya. Jadi master yang memang drawdownnya itu masih di bawah 30% ataupun masih di bawah 20% ya.
Kemudian yang ketiga, saya biasanya akan mencari account open days ya. Jadi saya akan mencari master-master yang memang udah sangat berpengalaman ya. Apalagi kayak si siapa nih? Si TVI 86. Nah, dia ya itu udah 3088 hari. Artinya dia sangat komitmen ya dengan tradingan dia di RoboForex ini. Jadi menurut saya ini faktor terpenting sih ya kalau memang kita itu ingin mencari master di broker forex ya, karena ya kalau dari sini aja kita bisa melihat bahwasannya dia itu sangat komitmen dengan tradingan dia ya. Tentu dia akan sangat menjaga saldo dia ya. Tapi ya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, investor dia itu cuma 12 orang ya. Sangat berbeda jauh dengan si yang memiliki investor sekitar 1.800 investor tadi. Oke, jadi ada banyak sekali sih ya faktor yang bisa mempengaruhi teman-teman itu memilih ya kira-kira master mana nih ya yang paling cocok untuk kalian. Jadi kalian tinggal campurkan aja tadi ya beberapa faktor tadi. Yang pertama yaitu grafik ya, kemudian maksimal drawdown, lalu account open days ya, kalian juga harus perhatikan. Kemudian investor. Nah, ini menurut saya juga akan sangat berpengaruh ya, karena semakin banyak investor yang percaya kepada dia ya biasanya dia itu memiliki reputasi yang baik ya. Kenapa orang mau percaya sama dia? Nah, itu juga bisa menjadi sebuah elemen yang harus kalian pertimbangkan juga ya ketika kalian ingin mengikuti seorang master. Nah, kemudian saran terakhir dari saya adalah ketika kalian ingin mengikuti seorang master ya, pastikan jangan kalian ikuti dia 100%. Nah, maksudnya apa, Bang? Maksudnya gini, guys ya. Jadi, katakanlah teman-teman saat ini pengen menjadi copier ya ataupun investor ya dengan modal $1.000. Nah, $1.000 ini sebaiknya kalian pecah-pecah, guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini udah punya 5 nama nih ya yang pengen kalian ikutin. Si Favor, Honeymaker ya, Financial Freedom, si Honeymaker ini. Nah, kalian pecah-pecahin tuh ya $1.000. Di sini kalian taruh $200, di sini $200, di sini 200, 200, 200. Nah, itu jauh lebih aman daripada teman-teman menempatkan $1.000 kalian di satu master doang. Ya, kenapa? Karena memang yang namanya trading forex itu kan memiliki resiko yang cukup tinggi. Ya, kalau kalian taruh ke satu master doang, ya untungnya bisa sangat besar, ya resikonya juga bisa sangat besar. Ya, makanya di sini saran saya sebaiknya ya kalian pecah-pecah aja uang kalian gitu ya. Bisa ke 5 master, ya bisa ke 10 master, bisa ke 20 master. Terserah kalian guys ya. Nanti tinggal kalian pantau aja setiap harinya. Mana nih ya master yang perform, mana master yang nggak perform ya. Kalau nggak perform ya kalian cut aja, saldonya kalian pindahin ke master-master yang perform. Nah, seperti itu ya. Cara smart ya ketika teman-teman ingin menjadi investor di fitur copy trading ini. Nah, jadi ingat ya guys ya, jangan sampai teman-teman meletakkan dana kalian di satu master doang. Kalian harus bagi ke beberapa master. Oke, jelas ya? Nah, kemudian ya, di sini juga saya mau jelaskan sedikit mengenai penjelasan lebih detail daripada salah satu master ya. Ini kan cuman gambaran doang ya guys ya. Gambaran bagaimana status si master itu. Nah, kalau memang teman-teman ingin mempelajari lebih detail tentang si master itu, kalian bisa klik di bagian namanya ini ya, misal kayak si Favor ya. Coba kita klik ya. Nah, begitu kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys. Nah, di sini kita akan ditampilkan detail mengenai si Favor Trader ini ya. Jadi di sini itu ada akun nomor dia, server yang dia gunakan, tipe akun dia ya, akun balance dia berapa, leverage yang dia digunakan ya, kemudian dia itu menganut high risk trader ya ataupun sistem tradingnya itu high risk. Trades dia 543 kali, profitable trades itu 466 kali ya, 85% win rate dia ya. Kemudian maksimal drawdown dia for all time ya, selama dia trading 8 tahun itu dia pernah mencapai MDD itu minus 69%. Ya, which is ini udah 2 kali lipat dari aturan yang saya bilang tadi ya, yang maksimal 30%. Kemudian worst profit dia itu $21,45, best profit dia itu $100 ya. Aktif subscriber dia, nah ini ya yang paling besar 1.838 orang, dan di sini account open days dia udah trading itu sekitar 149 hari ya. Itu berarti sekitar hampir 5 bulan ya guys ya. Kemudian di sampingnya juga kita bisa melihat commission rate dia, dimana ini yang saya bilang tadi, ketika teman-teman menjadi master, kalian bisa mengatur sendiri ya berapa commission rate yang kalian ingin tetapkan kepada copier-copier kalian ya. Di sini dia memberikan commission rate itu 35%. Artinya kalau teman-teman mengikuti dia dan kalian profit ya, maka 65% profitnya itu untuk kalian dan 35%-nya itu untuk dia. Oke, paham ya sampai sini ya?
Kemudian untuk minimum depositnya adalah 100 US dollar ya. Artinya kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti dia, kalian tidak bisa mengikuti dia dengan modal di bawah 100 US dollar ya. Lalu kalau teman-teman scroll ke bawah lagi, nah di sini kita bisa melihat overview ya. Keuntungan yang dia dapatkan selama beberapa bulan ya. Ataupun perharinya bisa kita lihat ya guys ya. Misalnya tanggal 11 Oktober segini ya, tanggal 12 Oktober, 13 Oktober, perharinya bisa kita lihat langsung ya, bisa kita tracking langsung. Kemudian kalau kita klik tadi di bagian apa? Di bagian Open Traders ya. Ini kita bisa lihat riwayat transaksi yang udah dia lakukan ya. Jadi di sini dia banyak buy ya di pair gold. Dan ini profitnya ya, dia open di price ini, close-nya di sini. Nah, kita bisa melihat langsung detail transaksi yang udah dia lakukan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ya, di sini ada account balance and equity dia ya. Di sini maksimal balance dia 3.000 dolar, minimal equity 3.000. Nah, ini sama-sama 3.000. Jadi kita bisa nge-track langsung ya. Waktu saldo dia minus ataupun waktu saldo dia profit. Lalu max drawdown-nya. Nah, ini ya yang saya bilang tadi. Nah, di bagian max drawdown ini kita bisa melihat langsung ya, drawdown yang dia hasilkan setiap harinya. Misal di tanggal 23 September dia pernah minus 6% gitu ya. Kemudian di tanggal 30 September minus 10%. Kemudian yang paling baru itu tanggal 14 Oktober kemarin ya, minusnya itu sampai 15%. Ya, kita bisa nge-tracking maksimal drawdown dia. Dan untuk trading pairnya juga bisa kita lihat ya. Jadi mayoritas dia tradingnya itu di pair XAU USD ya. Kemudian untuk lainnya ini udah kita bahas. Oke, jadi itu ya. Jadi kita dengan mengklik si masternya ini kita bisa melihat lebih detail performa dari si masternya ini. Dan muncul pertanyaan, Bang, kemudian kita kan udah paham nih ya bagaimana cara memilih master yang benar ya, dan kita udah tahu tip dan triknya. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita bisa mengcopy master dari broker RoboForex ini? Nah, untuk cara copy masternya ya dan video bagaimana cara menjadi master di broker RoboForex ini ya, itu nanti videonya akan saya buatkan terpisah ya. Kenapa? Karena video ini itu durasinya udah sangat panjang guys ya. Kalau saya jelaskan cara menjadi copier dan cara menjadi masternya di video ini juga ya, yang ada nanti videonya makin panjang dan teman-teman jadi males nonton videonya. Oke? Jadi kalau teman-teman tonton video ini ya dan nonton video sampai akhir dan kalian pengen tahu ya bagaimana cara menjadi master ataupun cara menjadi copier di broker ini, kalian bisa tulis aja komentar kalian di bawah dengan tulisan lanjutkan Bang ya. Lanjutkan video cara menjadi copier ataupun lanjutkan video cara menjadi master. Nah, nanti kalau memang banyak yang komen, pasti akan saya buatkan video lanjutannya guys. Oke? Udah jelas ya? Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.